Ikhwani fillah arsyadakumullah, mari kita mulai kajian kita pada kesempatan sore malam hari ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qallallahu ta'ala fi kitabihi a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ikhwani fillah arsyadakumullah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kenikmatan, kesehatan, begitu juga kesempatan kepada kita semuanya, sehingga kita bisa hadir, kita bisa datang, kita bisa berkumpul di rumah Allah ini dalam rangka kita melaksanakan sholat maghrib berjamaah, begitu juga dalam rangka kita thalabul ilm. Semoga apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, Allah Subhanahu wa ta'ala catat sebagai amal soleh kita di sisinya. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang selama ini kita ikuti tuntunan-tuntunannya, begitu juga yang kita tunggu-tunggu syafaatnya nanti di hari kiamat. Ikhwani fillah arsyadakumullah, kemudian melalui majelis taklim ini, mari kita jadikan majelis yang kita hadirin, majelis yang kita datangin sebagai satu sarana untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Bagaimana dengan hadirnya kita di majelis ini, semakin berkualitas nilai ibadah kita, semakin baik amal-amal kita. Karena kita ingatkan sekali lagi bahwa di dalam rangka kita beribadah, Allah Subhanahu wa ta'ala akan senantiasa menguji kita, ayyukum ahsanu amalah. Ya, sebagaimana disebutkan di dalam surat Al-Mulk ayat yang kedua, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalah. Dialah Allah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan, liyabluwakum, untuk menguji kamu siapakah di antara kamu yang terbaik amalannya. Ikhwani fillah arsyadakumullah, lah kaitannya yang terbaik amalan itu yang bagaimana? Ini diingatkan oleh Fudel bin Iyad, ya, dinyatakan di sana innal amala idza kana khalisan walam yakun sawaban lam yuqbal wa innal amala idza kana sawaban walam yakun khalisan lam yuqbal hatta takuna khalisan was sawaban. Khalisan ayyakuna lillah was sawaban ala sunnati rasulillah, yang artinya innal amala, satu amal ibadah apabila dikerjakan betul-betul ikhlas karena Allah, satu amalan bila dikerjakan itu dengan ikhlas, tapi kalau tidak benar maka tidak diterima oleh Allah. Begitupun sebaliknya, satu amal ibadah walaupun itu sudah benar, sesuai dengan tuntunan, sesuai dengan syariat, tapi bila dikerjakan niatnya tidak benar, maka itu tidak diterima oleh Allah, hatta hingga satu amal ibadah memenuhi dua kriteria.
yaitu adalah kholison, betul-betul niat dia melakukan amal ibadah itu karena Allah, wassawaban, dalam prakteknya benar menurut tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Khonifidin arsadam, ini perkara yang perlu kita perhatikan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, khonifidin arsadakumullah, maka ketika kita melakukan ibadah, ketika kita ini senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita harus senantiasa memperhatikan dua perkara ini. Ya, jadi kita harus memperhatikan antara ikhlas dan benar. Ya, jadi pembahasannya kita adalah, ya, kita akan mengacu kepada apa yang disampaikan oleh Imam Malik, ya, kaitannya bagaimana kita perlu membersihkan hati kita dari perkara-perkara yang bisa merusakkan amal ibadah kita. Ya, jadi yang perlu senantiasa kita ingatkan adalah pesannya Imam Malik, man tasawwafa walam tafaqqaha faqat tazandaqo wa man tafaqqaha walam tasawwafa faqat tafajjaro wa man jama'ahuma faqat tahaqqaqo, yang artinya man tasawwafa, barang siapa yang dia itu senantiasa bertasawuf, barang siapa yang dia itu senantiasa mendekatkan diri kepada Allah, barang siapa yang dia itu senantiasa beribadah, walam tafaqqaha, tapi kalau dia itu tidak fakih, tidak tahu syariat, tidak tahu aturan, maka dia nanti akan menjadi orang zindik. Zindik itu orang munafik atau orang ateis. Ya, itu seperti itu. Seperti apa? Ya, kalau contohnya yang pertama ini adalah seperti kita itu ingin beribadah kepada Allah karena tidak tahu syariat. Ya tadi mungkin kebiasaan terpengaruh ajaran Hindu, yaitu dengan cara apa? Kungkum, semedi. Ini kan media kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya apa? Akhirnya kita bertuhan tapi tidak beragama, bertuhan tapi tidak mengikuti aturan rusak. Tapi sebaliknya, man tafaqqaha walam tasawwaf, tapi barang siapa yang dia itu sudah fakih, sudah banyak tahu aturan Allah, tapi dia tidak tasawwafa, tidak dibarengi ketekunan beribadah, tidak dibarengi dia mendekatkan diri kepada Allah, dekat kepada Allah, maka dia dikhawatirkan nanti menjadi orang tafajjaro, orang yang fajir. Fajir itu apa? Ya, jadi dia itu adalah, ya, tahu aturan tapi dilanggar. Atau bisa jadi dia nanti suka merubah aturan Allah. Ya, kenapa? Dia tidak dekat kepada Allah. Maka Imam Malik mengingatkan, waman jama'ahuma, barang siapa yang bisa menyatukan dua perkara ini, tasawuf dan fakih, faqat tahaqqaqa, sungguh dia telah menjadi seorang mukmin yang tulen, mukmin tulen. Lah, ikhwani fillah arsadakumullah, lah pada kesempatan malam hari ini, ya ini kita sudah bahas kemarin, kita akan membahas kaitannya tentang pentingnya kita, ya ini adalah kalau kita katakan adalah pendalaman daripada mukadimah kita tadi. Pentingnya kita adalah di samping kita ini senantiasa mengikhlaskan niat kita dalam beribadah karena Allah, juga dibarengi satu usaha agar kita ini bisa, ya, mendapatkan rahmat Allah. Jadi kita akan membahas kaitannya dengan pentingnya kita senantiasa mengikhlaskan, ya, tapi di sisi yang lain tetap kita ini menegakkan kaitannya dengan usaha secara manusiawi. Ya.
Berkaitan dengan persoalan itu telah berkata Imam Atta di dalam kitab Al-Hikam, dinyatakan di sana bahwa iradatuka at-tajridu ma'a iqamatillah. Iyyaka fil asbabi minas syahwatil khafiyah. Masya Allah. Wa iradatukal al asbabi ma'a iqamatillah iyyaka fi tajridil khufat minal himmatil al aliyah. Ikhwani fidin arsadakumullah, kalau kita artikan iradatuka at-tajrid, ya. Jadi sekali lagi bahwa di dalam rangka kita beribadah, iradatuka, ya, keinginan kamu dalam beribadah itu supaya hanya karena Allah. Jadi apapun bentuknya, kita di dalam rangka, ya, kita melakukan satu amal ibadah itu pentingnya kita menghadirkan niat itu betul-betul karena Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Tapi di sisi yang lain niatnya benar, tapi juga harus dibarengi dengan melaksanakan aturan. Maka dikatakan tadi, ya, jangan sampai niatnya benar tapi prakteknya salah. Makanya, ya, dikatakan tadi ma'a iqamatillah, ya, disertai dengan melaksanakan aturan-aturan Allah. Karena apa? Allah Subhanahu wa ta'ala sudah mengingatkan kepada kita, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahudin. Ini kaitannya dengan perintah kita mengikhlaskan niat, dan tidaklah kami perintahkan kepada mereka illa kecuali liya'budullah, supaya hanya beribadah kepada Allah mukhlishina lahudin, dengan menyerahkan semua niat ibadah itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bagaimana ini kaitannya dengan meluruskan niat. Yang kedua, ma'a iqamatillah. Di samping niatnya lurus, tapi juga dibarengi dengan menegakkan aturan Allah. Jangan sampai kita itu beribadah tapi nggawe aturan dewe. Makanya nanti muncul hadis Rasulullah, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan satu amal ibadah yang tidak, ya, diperintahkan oleh Rasulullah, fahuwa raddun, maka amalan itu tertolak. Ya. Jadi ini kita ingatkan, ini dua perkara yang perlu senantiasa menyertai kita. Ya, karena apa? Ikhwani fillah arsadakumullah, ya, di dalam perjalanan orang beribadah itu ketika dia itu hanya mendasarkan kepada pembersihan hati tok. Orang beribadah itu hanya yang penting itu hatinya bersih. Tapi kalau dia tidak tahu syariat nanti akan rusak. Ya, jadi dia itu hanya mensucikan hati dengan banyak mengikhlaskan niat, dengan melakukan betul-betul pendekatan diri kepada Allah seperti yang dilakukan oleh saudara-saudara kita orang-orang sufi, ya, yang dimana mereka itu berjam-jam, berhari-hari mereka itu, ya, dengan cara membaca wirid, ya, membaca tahlil, tahmid, niatnya mendekatkan diri kepada Allah, tapi tidak dibarengi dengan memperhatikan syariat, maka ibadah yang mereka lakukan itu akan menyebabkan mereka itu semakin bodoh. Sebagaimana pernyataan Imam Syafi'i, ya, bahwa tidak ada orang yang bertasawuf mulai pagi hari, tidak ada orang yang mereka itu suka beribadah terus mulai pagi hari
kecuali di siang hari nanti, bila ibadah itu tidak dibarengi dengan kefakihan syariat, tidak paham syariat, maka tidaklah siang hari mereka itu semakin baik kecuali tambah goblok. Itu kata Imam Syafi'i. Ya. Artinya apa? Di dalam rangka kita beribadah juga harus tahu syariat. Harus tahu syariat. Maka tadi iradatuka at-tajrid. Jadi kamu itu dalam beribadah betul-betul harus kamu luruskan niatnya itu karena Allah, tapi juga dibarengi dengan iqomatillah, dengan menegakkan aturan-aturan Allah. Lah ini makanya penting bagi kita ini, ya makanya orang-orang Islam itu adalah ahlul ilmi wa ahlul amal. Orang Islam itu orang yang suka menuntut ilmu, tapi juga suka mengamalkan ilmunya. Ya. Kalau orang Nasrani itu mereka itu ahlul, ya apa namanya, ahli ibadah, tapi tidak berdasarkan ilmu. Maka mereka menjadi dolin, tersesat, suka beribadah hingga akhirnya apa? Menjadikan Isa menjadi Tuhan, menyembah Isa, tersesat. Ya, jadi itu contoh yang paling gampang. Atau ya, sebaliknya kalau tidak, kalau dia itu fakih, pinter kaitannya dengan aturan tapi tidak dibarengi dengan ilmu, itu nanti akhirnya keras. Ya. Kalau orang itu keras, hatinya keras, maka dia akan mudah melanggar aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Suka berdebat, suka dan yang lainnya, nanti hatinya jadi keras. Ya, makanya ikhwani fillah arsadakumullah, maka dalam Rasulullah itu orang yang tidak suka berdebat. Rasulullah itu orang yang tidak suka berdebat. Jadi ketika suatu saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu membangunkan Ali. Pada saat itu Ali itu pernah tersinggung. Ya Rasulullah, kalau nanti memang Allah menghendaki bangun, mesti saya nanti bangun. Jadi dikandani neng, ya dia makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian membiarkan saja. Ya. Kemudian bacakan ayat bahwasanya manusia itu tidak lain adalah orang yang suka berjidal. Jidal itu artinya suka membantah. Ya, jadi itu seperti itu. Jadi ini ikhwani fillah arsadakumullah, tadi yang pertama adalah jadi bagaimana kita ini dalam rangka beribadah itu juga perlu di dalam rangka, kalau bahasanya orang-orang sufi itu tasawuf. Proses kita itu mendekatkan diri kepada Allah, tapi juga dibarengi dengan paham syariat. Ya, jadi pentingnya kita, maka juga sama, ya. Maka kalaupun kita membahas fikih itu jangan diperdebatkan, ngerti nggih? Kalau membahas fikih itu jangan dibuat perdebatan. Ya sudah, kalau memang sudah sama-sama ada dasarnya. Dan mungkin ada seorang ulama mengatakan, menurut ijtihad saya ini hadisnya sahih. Kalau sanad juga sama, menurut saya hadisku yang paling sahih, ya sudah. Kita di situ ada satu bentuk pilihan kepada kita untuk memilih di antara dua pendapat. Karena kita tidak sampai pada tataran mustahid. Ya, umpamanya kayak, ya contoh yang paling gampang kaitannya dengan ketika sholat jahriyah, apakah bismillahnya itu dijarkan atau disirkan, nggak usah diperdebatkan. Kalau saya marem berdasarkan dalil itu dijarkan, mau nggak dijarkan? Rasa ngelek-ngelek sing minsirkan gitu nggih. Tapi juga sama, kalau mereka berpendapat bahwasanya mensirkan itu marem bagi dia, ya sudah kerjakan. Jangan ngelek-ngelek yang
menjaharkan. Kan dalam hadis Tirmidzi semuanya ditampilkan. Yang menjaharkan dalilnya ini, yang mensirkan dalilnya ini. Silahkan Anda milih yang mana. Kenapa? Ketika kita nanti ada unsur saya yang paling benar, berarti kebalikannya berarti kono salah. Kemudian apa? Lah ini nanti kalau kita sudah menganggap diri kita paling benar, mesti nanti akan muncul kesombongan dalam diri kita. Ya, jadi tetap ya kita menghargai, menghormati. Ya monggo, Anda melakukan ini dasarnya ini, saya melakukan ini dasar saya seperti ini. Begitu, oke? Bagi saya, ini menurut saya, ini yang paling benar. Bagi Anda, dalil apa yang Anda pakai adalah yang paling benar kan, menurut oke? Tapi saya meyakini, ini yang paling benar bagi saya. Walaupun tidak menutup kemungkinan ada salah. Dan menurut saya, pendapat Anda itu lemah. Tapi tidak menutup kemungkinan benar. Itu kata Imam Syafi'i. Ya, jadi apa? Ya, jadi tetap apapun bentuknya tetap ada ruang di mana ada media untuk dikoreksi. Kembali kepada ini. Nah, ini pentingnya di dalam beribadah tapi juga perlu dibarengi dengan kefakihan, fakih. Ya, jadi banyak sekali kaitannya dengan persoalan-persoalan seperti ini. Tajrid ma'al iqamah. Kemudian iyyaka fi asbabi minasyahwati al-khafiyah. Hati-hati kamu. Ya, dalam perkara-perkara yang bisa menyebabkan kamu masuk kepada syahwat al-khafiyah. Apa itu? Syahwatul khafiyah. Ya. Jadi kalau kita katakan syahwatul khafiyah itu artinya ya, perkara-perkara yang bisa merusak pahala amal ibadah kita. Karena apa? Ketika kita menganggap kita ini diri kita yang paling benar, nanti mesti ada sifat unsur dalam perasaan kita peremehan yang apa itu? Orang yang berbeda dengan kita. Atau dengan bahasa yang lain adalah syahwatil khafiyah itu contohnya ujub. Ujub itu apa? Ujub itu kita ini gumun dengan amal kita. Ya, wah aku dibengi wis sisa salat. Apa namanya? Wah aku dibengi pokoknya tidak ada seumur hidup aku iso salat tahajud sing melebihi salat tahajud ku dibengi. Wis pokoknya rasane marem lah, itu hati-hati nggih. Ini ya, jadi kita itu takjub dengan amal-amal kita. Jadi ini hati-hati nggih. Jadi ini syahwatil khafiyah. Ya. Jadi ada unsur kebanggaan, menceritakan itu ada unsur kebanggaan. Ya, syahwatil khafiyah. Atau ada unsur riya. Ada unsur sum'ah. Sum'ah itu apa? Urung marem kalau kita itu urung iso nyeritake pengalaman spiritual kita. Pengalaman spiritual ngertos nggih? Pengalaman spiritual itu berarti apa? Ya tadi bangga dengan amal-amalnya. Wah, ini bahaya. Ini yang kadang-kadang kita seperti itu. Ya, padahal Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah mengingatkan kepada kita bahwa ya beliau mengingatkan kepada kita bahwa kejelekan daripada orang yang suka mengerjakan sholat, kejelekan al-musallin kata beliau, kejelekan di antara kejelekan perilaku orang yang suka mengerjakan sholat itu adalah ujub. Ujub itu artinya dia bangga, takjub dengan amal ibadah yang ia kerjakan. Ya, ilmu-ilmu yang saya katakan, wah aku yang paling bener dewe, liyane kae. Ketika itu muncul dalam diri kita, wah aku wis gini. Ya kemudian menganggap, wah meremehkan yang lain, maka pada saat itu ketika itu sifat itu masuk dalam diri kita, hati-hati. Amal ibadah yang kita lakukan itu dihapus oleh Allah.
Hati-hati loh nggih, ujub. Makanya hati-hati. Jadi ketika kita ini mulai belajar, kalau kita katakan adalah ketika kita ini tekun mempelajari ilmu fikih, itu juga harus dibarengi dengan ilmu hati. Supaya apa? Ketika kita mendapatkan ilmu-ilmu kita itu sudah sesuai dengan tuntunan, kemudian tidak muncul dari dalam diri kita itu rumangsa luweh bener atau merasa lebih tinggi daripada yang lainnya. Kadang maaf kemudian nyawang wong liya yang amalannya tidak sama dengan kita, itu perasaan kita itu memandang dia sebelah. Alah apa wong kuwi apa ditampa begitu loh ya. Hati-hati ya. Jadi ini namanya sahwatil khafiyah. Atau istilahnya syirik khafi. Syirik kecil, itu seperti itu. Ini yang beliau ingatkan kita seperti itu. Kembali pada tadi, jadi wa iyyaka fi asbabi bisahwatil khafiyah. Maka ketika dua perkara ini sudah bisa kita lakukan, ikhlas karena Allah, sesuai dengan syariat, kita juga perlu waspada ini. Ya. Perkara-perkara yang bisa menyebabkan rusaknya amal ibadah kita, apa itu? Syahwatil khafiyah. Ya. Syahwat-syahwat yang tersembunyi dalam diri kita. Boleh apa? Wah. Kita mencari kedudukan dalam hati manusia. Makanya kalau kita, Masya Allah, kalau kita melihat perjalanan para salaf itu luar biasa. Jadi ketika Abdullah bin Mubarak itu masuk di dalam satu daerah di mana pada saat itu terjadi kemarau panjang, maka di daerah itu masyarakatnya melakukan namanya sholat istisqa. Sholat istisqa. Ini bagaimana kita mengkaji bagaimana para salaf itu menjaga hati mereka. Ya, sholat istisqa. Maka di antara orang yang melaksanakan sholat istisqa ini ada dia itu mendengar ya seseorang yang luar biasa, doanya itu luar biasa, wonge ra memper. Wonge ora memper. Maksudnya ra memper entas nggih, Pak? Wonge ra memper itu ya. Di tengah-tengah itu dia khusyuk itu dan luar biasa. Setelah dia berdoa itu langsung turun hujan. Kemudian Pak, setelah itu uangnya itu ngilang. Apa jenenge pokoknya biar carane nggak diketahui. Tapi pada itu Ibnu Mubarak itu dia mendengar dan Masya Allah dia tahu ini tidak betul. Ia cari orang itu ia cari betul. Iya, ketika dia itu mau melarikan diri dari pengawasan Ibnu Mubarak itu, dia senantiasa dikejar terus sampai suatu saat si orang ini yang doanya mustajab itu masuk dalam sebuah rumah yang memiliki pintu gerbang besar. Maka pada saat itu ya Ibnu Mubarak langsung menemui kepada pemiliknya sambil mengatakan, wahai Tuan, karena tahu pemiliknya itu tahu bahwasanya Ibnu Mubarak itu termasuk alimun fi zamanihi. Jadi orang alim pada zamannya, yang dia lebih terkenal daripada raja. Jadi Ibnu Mubarak itu seorang ulama yang dia itu luweh disenggani, dihormati melebihi raja. Jadi kalau seandainya satu daerah itu ada dua tokoh besar, satu raja, satu Ibnu Mubarak itu masuk dalam kampung, maka mesti orang itu lebih senang itu menyambut Ibnu Mubarak daripada rajanya. Lah suatu saat karena dia seperti itu, akhirnya apa? Ibnu Mubarak itu beralasan
sebetulnya dia itu ingin bisa berdampingan dengan si ahli orang yang doanya mustajab ini. Tapi dia itu nyari alasan apa? Bingung artinya apa? Akhirnya dia menemui kepada pemimpin dengan mengatakan, "Wahai Tuan, tolong saya ingin mencari orang yang bisa mendampingin saya menunaikan haji di Mekah." Maka pada saat itu majikannya mengatakan, "Ya sudah, saya carikan Tuan." Dia carikan di antara, kan orang kaya, dia itu punya banyak budak. Pembantu dia mengatakan, "Iya, pilihkan orang yang badannya kekar." "Weh Tuan, menurut saya yang cocok untuk mendampingin Anda perjalanan menunaikan haji orang ini." Ibnu Mubarak mengatakan, "Enggak, saya enggak mau orang ini. Saya enggak mau yang ini." Ya. Dipilihkan lagi. Dia enggak, saya enggak mau enggak ini. Sampai berkali-kali, sampai kemudian ketemu orang yang tadi wong ramemper tadi. Dia mengatakan, "Saya ingin ini." Maka majikan mengatakan, "Jangan, ini jimatnya saya." Tahu coba. Jadi kenapa? Ini dari sekian banyak budak saya ini orang ini ahli ibadah, dia itu mandiri. Jadi nggak pakaian dewe dari jerami apa? Pandisik rami nggih. Saya ditandur neng, nggih Pak. Wit rami nggih. Dia budak tapi mandiri. Dia itu sendiri. Iya. Enggak, saya kepengen ini. Saya kepengen ke Mekah didampingin ini. Ikhwanifidin arsadakumullah. Maka akhirnya si tuannya ini tidak bisa menolak. Karena ini yang minta adalah orang alimnya di negeri itu. Akhirnya diberikan. Tapi pada saat itu si budaknya itu sadar, kalau saya nanti melaku karo Ibnul Mubarak, saya khawatir saya nanti jadi orang terkenal. Kalau saya jadi orang terkenal, nanti saya khawatir hati saya nanti akan rusak. Ya. Jadi dia itu memang tipenya itu nggak ingin jadi wong terkenal. Kalau terkenal titik itu jadi sombong, begitu loh ya. Ya, akhirnya dia terpaksa ikut hingga di suatu saat dalam perjalanan melewati sebuah masjid. Kemudian setelah itu si budaknya tadi bilang, "Wahai Tuan, tolong izinkan saya untuk sholat sebentar. Kemudian kalau Tuan punya keinginan, silahkan titipkan sama saya." Begitu nggih. Tapi pada saat itu benar-benar tidak begitu gagas. Enggak begitu gagas sih. Sehingga apa? Ketika si budak ini masuk ke masjid sholat, di dalam sholat itu mengatakan, "Ya Allah, saya selama ini melakukan ibadah itu betul-betul karenamu ya Allah. Dan saya mempelajari saya betul-betul karenamu ya Allah. Dan saya takut ya Allah, kalaulah dengan jalannya saya dengan orang alim ini menjadikan hati saya ini terganggu dan menyebabkan niat saya tidak lurus. Maka ya Allah, mohon ya Allah, matikan saya hari ini juga." Matikan saya hari ini juga. Maka Masya Allah. Jadi akhirnya apa? Ini si budak ini kemudian dia itu sujud itu dan Allah kabulkan. Di sujudnya itu kemudian Allah mencabut nyawanya. Karena apa? Takut kalau nanti berjalan bersama dengan Ibnu Mubarak, kemudian apa? Muncul apa? Ujub. Wow.
beda ya sama loh Pak ya, kayak kita umpamanya ya, kayak kita ini kan lanjut pangkat toh Pak ya. Coba sekali saja jenengan itu melaku karo bupati, kira-kira atine jenengan wis piye itu? Karo bupati terus disoting sisan ngono. Kira-kira piye itu? Iya, itu mungkin wis beda itu kalau rada apa jenenge kemaki tidak itu ya. Lah ini juga sama. Ini bisa merusak niat. Akhirnya apa? Ya, akhirnya diam. Karena itulah. Karena takut ujub, takut syahwatil khafiyah ini, ya. Kalau dengan berjalan itu kemudian muncul sifat-sifatnya, kemudian dia minta kepada Allah agar hari itu juga Allah Subhanahu wa taala cabut nyawanya dan Allah Subhanahu wa taala betul kabulkan permintaannya. Jadi akhirnya apa? Ibnu Mubarak akhirnya berjalan ke Mekah itu sendirian. Karena apa? Orang ini tadi sudah Allah cabut ketika sholat. Padahal tadi dipesenin, kamu pesen apa kan begitu tapi nggak sempat pesen, keburu orang ini meninggal. Jadi ikhwani fillah arsala ini yang perlu kita ingatkan bagi kita yang sudah ngaji lama, ini kita perlu hadirkan sifat ini. Penyakit-penyakit hati yang itu bila tidak kita waspadai itu bisa merusak pahala amal ibadah kita. Ya, apalagi kalau nanti sudah pembahasan namanya al-jarhu wa ta'dil itu nanti ya pokoknya suka apa namanya nanti seakan-akan posisikan sebagai seorang mujtahid itu nanti gampang. Wah itu pendapatmu itu lemah itu. Apa itu? Pendapat lemah kok diikuti? Pendapat itu yang paling kuat. Gunamu salah, gunaku yang paling bener lah itu hal seperti itu. Lah itu yang nanti akan melahirkan sifat ujub dan akhirnya sifat sombong, dan itu yang nanti akan menyebabkan pahala amal ibadah kita tidak diterima oleh Allah. Tadi namanya sahwatil khafiyah harus kita jaga Pak. Ya. Jadi itu yang perlu kita perhatikan. Kemudian yang selanjutnya, di samping kita ini perlu menjaga sahwatil khafiyah, maka di sini juga diingatkan adalah supaya, kata beliau, wa iradatuka al asbab ma'a iqamatillah iyaka bitajridil apa namanya iyaka bitajridil inkhidati minal himmatil aliyah. Ya. Tapi kita ingatkan sekali lagi, di dalam rangka kita ini meraih ridha Allah, meraih keikhlasan Allah, juga harus dibarengi dengan asbab. Apa itu? Ya dibarengi dengan kita itu tahu syariat dan menegakkan. Ya. Dan jangan sampai niat kita yang senantiasa mencari ridha Allah itu hancur, hilang, rusak hanya karena sahwatil khafiyah. Makanya sekali lagi di akhir ini kita sampaikan pesannya Imam Jurjani, maka pentingnya senantiasa menjaga niat itu penting. Ya, karena banyak sekali orang itu beribadah itu niatnya salah. Makanya Imam Jurjani mengingatkan kepada kita, kun toliban istiqomatan la toliban karomatan. Fa inna rabbaka yatlubu minkal istiqomah wa nafsuka yatlubu minkal karomah. Apa pesannya? Ini Imam Jurjani mengingatkan kepada kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala ingatkan, kun taliban, jadilah kamu orang yang orang yang suka beribadah, jadilah kamu orang yang bisa beribadah dengan istiqomah. Ibadah artinya ikhlas, dan bagaimana kita ini senantiasa istiqomah menjaga niat ikhlas kita dan istiqomah dalam mempelajari
syariat, ya, bukan latoliban karomatan, bukan beribadah, bukan belajar syariat ben entuk karomah, ben entuk kedudukan. Kenapa? Hati-hati loh ya, karena hari ini orang itu kadang-kadang belajar kan bentuk kedudukan, kayak sekolah ben entuk apa? Ijazah, atau sekolah ben iso nyambut gawe lah. Ini salah ya, jadi salah ya. Kalau daripada lah ini salah, niatnya sudah salah. Kita sekolah itu dalam rangka beribadah, bukan ya loh. Berarti karomah ini berarti sekolah ben entuk golek jabatan. Makanya warabbuka yatlubu minkal istiqomah, maka Tuhanmu nuntut kamu itu bagaimana kamu itu bisa beribadah dengan istiqomah. Ikhlas, betul-betul karena Allah, mengkaji masalah fikih, ya, agar benar ibadah kita betul karena Allah, ya, wa nafsuka yatlubu mikal karomah. Adapun hati kita, syahwat kita, itulah yang senantiasa mengajak kita melakukan ibadah ben entuk pangkat, jabatan, kedudukan di hati manusia. Hati-hati loh, hati-hati. Jadi ini bahaya ya. Jadi maka dua perkara ini ya. Jadi makanya yang Allah tuntut itu bagaimana kita ini bisa menjaga niat kita dan amal kita ini bisa istiqomah, bukan kita beribadah ben entuk karomah. Lah ini ikhwanifidin arsadakumullah, ini daripada pesannya Imam Athaillah kepada kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga hati kita, menjaga niat kita, sehingga apa yang kita lakukan betul-betul itu bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhir wa kalam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.